Nama ini mungkin tidak sepopuler tokoh-tokoh ekstrem lain yang muncul setelahnya. Namun, tanpa figur ini, peta konflik bersenjata di Irak tidak akan berkembang ke arah yang sama. Abu Omar al-Baghdadi adalah salah satu aktor kunci pada fase awal kemunculan kelompok yang kelak mengguncang Timur Tengah dan dunia internasional. Ia tidak muncul sebagai sosok publik yang sering terlihat. Tidak banyak foto, tidak banyak rekaman video. Bahkan, keberadaannya sempat diragukan. Namun, di balik kerahasiaan itu, keputusan-keputusan yang diambil atas namanya berdampak nyata di lapangan, memengaruhi arah konflik, struktur organisasi bersenjata, dan pola kekerasan di Irak pasca invasi Amerika Serikat. Dokumenter ini tidak dibuat untuk mengagungkan, juga tidak untuk membenarkan. Tujuannya sederhana dan tegas, menjelaskan siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana perannya terbentuk, dan mengapa namanya tercatat dalam sejarah konflik modern. Semua akan disampaikan berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri, tanpa dramatisasi, tanpa glorifikasi. Untuk memahami bagaimana seorang individu bisa bertransformasi menjadi pemimpin kelompok ekstrim, kita harus mundur ke titik paling awal. Bukan ke medan perang, bukan ke propaganda, tetapi ke identitas dasarnya sebagai seorang warga Irak biasa. Tokoh yang dikenal dengan nama Abu Omar al-Baghdadi lahir dengan nama Hamid Dawud Muhammad Khalil Al-Zawi pada tahun 1964. Ia berasal dari desa Al-Zawiyah, sebuah wilayah kecil yang terletak tidak jauh dari kota Haditha di Kegubernuran Al-Anbar. Kawasan ini dikenal sebagai daerah dengan struktur sosial yang kuat dan peran tokoh agama yang cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Hamid Al-Zawi berasal dari garis keturunan Quraisy Al-Arajiyah. Latar belakang keluarganya memberi posisi sosial yang relatif dihormati. Ayahnya, Muhammad Khalil Al-Zawi, dikenal sebagai seorang syekh lokal yang memiliki pengaruh keagamaan di desa asal mereka. Lingkungan ini membentuk Hamid Al-Zawi dalam suasana religius yang kuat sejak usia muda. Dalam perjalanan pendidikannya, ia tidak langsung memilih jalur keagamaan. Ia menempuh pendidikan formal dan kemudian melanjutkan ke Akademi Kepolisian di Baghdad. Setelah lulus, ia bertugas sebagai petugas polisi di wilayah Haditha. Pada tahap ini, ia sepenuhnya berada dalam struktur resmi negara Irak, menjalankan fungsi keamanan sebagaimana aparat lainnya. Namun, keterlibatannya di kepolisian tidak berlangsung panjang. Pada tahun 1993, Hamid Al-Zawi diberhentikan dari kepolisian. Alasan pemecatan yang tercatat berkaitan dengan pandangan ideologi Salafi yang ia anut, yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan dan disiplin internal aparat keamanan pada masa itu. Keputusan ini mengakhiri karirnya sebagai aparat negara dan memutus keterikatannya dengan sistem resmi pemerintahan. Setelah keluar dari kepolisian, ia kembali menjalani kehidupan sipil. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia bekerja di toko reparasi elektronik, sebuah pekerjaan teknis yang relatif jauh dari dunia politik maupun keamanan. Pada saat yang sama, ia mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia menjabat sebagai imam di Masjid Al-Asaf, memimpin ibadah, dan memberikan pengajaran agama kepada jamaah setempat. Peran sebagai imam memperluas pengaruh sosialnya di tingkat lokal. Ia dikenal sebagai figur religius yang tegas dalam pandangan, meskipun masih terbatas pada lingkup komunitas sekitar. Hingga titik ini, tidak ada catatan keterlibatan langsung dalam kelompok bersenjata atau aksi kekerasan terorganisir. Identitasnya masih melekat sebagai mantan polisi yang beralih menjadi tokoh agama lokal. Namun, fondasi ideologis yang telah terbentuk, ditambah pengalaman sebagai aparat keamanan, menjadi kombinasi penting yang kelak memengaruhi langkah-langkah berikutnya.
Ketika situasi nasional Irak berubah drastis dan struktur negara mulai melemah, posisi Hamid Al-Zawi pun ikut bergeser. Dari sinilah, jalur kehidupannya mulai bergerak ke arah yang berbeda, menuju keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Perubahan arah hidup Hamid Daud Al-Zawi tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya berjalan seiring dengan runtuhnya stabilitas nasional Irak setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Negara kehilangan kendali atas banyak wilayah, institusi keamanan melemah, dan ruang kekuasaan terbuka bagi kelompok bersenjata non-negara. Kondisi ini menjadi titik awal keterlibatannya dalam konflik bersenjata. Sebagai mantan aparat kepolisian, Hamid Al-Zawi memiliki pemahaman dasar tentang struktur keamanan, pola patroli, dan kelemahan sistem negara. Pengalaman ini membuatnya berbeda dari banyak tokoh lain yang datang dari latar belakang sipil murni. Ia tidak hanya memahami aspek ideologis, tetapi juga teknis. Dalam situasi kekacauan, kombinasi ini menjadi modal penting. Pada fase awal pasca invasi, berbagai kelompok perlawanan lokal bermunculan di wilayah Al-Anbar dan sekitarnya. Motif mereka beragam, mulai dari penolakan terhadap kehadiran pasukan asing hingga konflik sektarian. Hamid Al-Zawi mulai terlibat dalam jaringan ini secara bertahap, bukan sebagai figur publik, melainkan sebagai penghubung dan pengorganisir di tingkat lokal. Sekitar tahun 2004, ia membentuk atau bergabung dengan sebuah kelompok kecil bersenjata yang dikenal sebagai Jaish Al-Taifah Al-Mansurah. Kelompok ini tidak langsung memiliki skala besar. Aktivitasnya terbatas pada operasi perlawanan terhadap pasukan koalisi dan target yang dianggap mewakili kepentingan asing. Namun, dari sinilah keterlibatannya berubah dari aktivitas ideologis menjadi aksi militer nyata. Kelompok tersebut terlibat dalam sejumlah serangan, termasuk penggunaan senjata tidak langsung seperti mortir. Salah satu insiden yang tercatat adalah serangan di wilayah Baghdad yang menyebabkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Aksi-aksi ini menempatkan Hamid Al-Zawi dan jaringannya dalam radar aparat keamanan Irak dan pasukan koalisi. Pada tahap ini, ia mulai meninggalkan identitas sipil sepenuhnya. Nama samaran digunakan untuk melindungi diri dan memperkuat citra ideologis. Ia mulai dikenal dengan nama Abu Omar Al-Baghdadi, sebuah identitas yang dirancang untuk membangun legitimasi di antara kelompok-kelompok militan Sunni lainnya. Penggunaan nama ini bukan sekedar simbol, tetapi juga alat konsolidasi. Keterlibatannya semakin dalam ketika ia mulai menjalin hubungan dengan jaringan militan yang lebih besar. Kelompok-kelompok kecil yang sebelumnya bergerak sendiri mulai bergabung dalam struktur yang lebih terorganisir. Dalam proses ini, Abu Omar Al-Baghdadi menunjukkan kemampuan koordinasi dan disiplin, dua hal yang membuatnya menonjol di antara tokoh-tokoh lain. Fase ini menandai transisi penting. Dari seorang tokoh lokal bersenjata, ia mulai bergerak menuju posisi yang lebih strategis dalam jaringan perlawanan. Arah perjuangan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menuju pembentukan struktur kepemimpinan yang terpusat. Dari sinilah, jalannya menuju peran yang lebih besar mulai terbuka, sebuah peran yang akan membawanya ke puncak kepemimpinan militan di Irak. Keterlibatan Abu Omar Al-Baghdadi dalam jaringan bersenjata mulai memasuki fase baru ketika struktur perlawanan di Irak mengalami konsolidasi. Pada pertengahan dekade 2000-an, kelompok-kelompok militan Sunni yang sebelumnya bergerak terpisah mulai mencari bentuk koordinasi yang lebih terpusat. Tujuannya jelas, menghindari fragmentasi, meningkatkan efektivitas operasi, dan membangun legitimasi di tengah konflik yang semakin luas. Perubahan besar terjadi setelah tewasnya Abu Musab Al-Zarqawi pada Juni 2006. Kematian tokoh sentral ini menciptakan kekosongan kepemimpinan dalam jaringan Al-Qaeda di Irak dan kelompok-kelompok afiliasinya. Kekosongan tersebut memicu restrukturisasi internal, sekaligus membuka peluang bagi figur lain untuk naik ke posisi strategis.
Dalam konteks inilah, Abu Omar al-Baghdadi muncul sebagai sosok yang dinilai mampu menjembatani berbagai faksi. Ia tidak dikenal sebagai pemimpin lapangan yang sering tampil, tetapi sebagai figur yang berperan dalam pengambilan keputusan dan konsolidasi organisasi. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai Emir Mujahidin Shura Council, sebuah dewan yang menaungi sejumlah kelompok militan Sunni di Irak. Posisi ini memberinya kewenangan luas. Ia tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai pengarah strategi dan kebijakan organisasi. Di bawah kepemimpinannya, dewan ini berupaya menyatukan berbagai kelompok bersenjata yang sebelumnya memiliki agenda dan metode berbeda. Pendekatan ini menekankan loyalitas struktural dan kepatuhan terhadap komando pusat. Beberapa bulan kemudian, langkah yang lebih ambisius diambil. Pada akhir 2006, Mujahidin Shura Council mendeklarasikan pembentukan Islamic State of Iraq. Deklarasi ini menandai perubahan besar dari jaringan perlawanan menjadi entitas yang mengklaim otoritas pemerintahan atas wilayah tertentu. Abu Omar al-Baghdadi ditunjuk sebagai pemimpin pertama organisasi tersebut. Penunjukan ini bukan keputusan simbolis semata. Ia menjadi figur yang mewakili klaim legitimasi politik dan keagamaan organisasi. Meskipun aktivitas operasional sehari-hari banyak dijalankan oleh komandan lain, peran Abu Omar al-Baghdadi berada pada level strategis. Ia menjadi penghubung antara ideologi, struktur organisasi, dan arah gerakan. Pada fase ini, kepemimpinannya ditandai dengan upaya membangun disiplin internal dan hierarki yang jelas. Organisasi mulai menerapkan sistem komando yang lebih terstruktur, termasuk pembagian wilayah, jabatan, dan fungsi. Pendekatan ini membedakan Islamic State of Iraq dari banyak kelompok bersenjata lain yang masih bergerak secara longgar. Namun, konsolidasi kekuasaan ini juga membawa konsekuensi. Klaim kepemimpinan tunggal memicu penolakan dari sebagian kelompok Sunni yang tidak ingin tunduk. Ketegangan internal mulai muncul, baik dalam bentuk perbedaan strategi maupun perebutan pengaruh. Abu Omar al-Baghdadi harus menghadapi tantangan bukan hanya dari musuh eksternal, tetapi juga dari dalam lingkaran militan itu sendiri. Fase inilah yang memperlihatkan kompleksitas posisinya. Ia adalah pemimpin organisasi yang berusaha tampil sebagai negara, tetapi beroperasi dalam kondisi perang, tekanan militer, dan konflik internal. Ketertutupan identitas dan minimnya kemunculan publik menjadi bagian dari strategi bertahan hidup sekaligus sumber kontroversi. Seiring menguatnya posisi Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpin Islamic State of Iraq, muncul satu persoalan besar yang tidak dialami banyak tokoh militan lain pada masa itu, yaitu keraguan atas keberadaannya sendiri. Berbeda dengan figur lapangan yang sering terekam atau teridentifikasi, sosok ini hampir sepenuhnya berada di balik layar. Tidak ada penampilan publik yang dapat diverifikasi secara independen, dan informasi tentang dirinya sangat terbatas. Kontroversi mulai mencuat secara terbuka pada tahun 2007, ketika pejabat militer Amerika Serikat menyampaikan klaim bahwa Abu Omar al-Baghdadi mungkin bukan tokoh nyata. Menurut pernyataan tersebut, nama dan peran yang dikaitkan dengannya diduga hanya digunakan sebagai alat propaganda. Rekaman suara yang beredar diklaim bukan suara pemimpin organisasi, melainkan dibacakan oleh individu lain untuk menciptakan kesan kepemimpinan lokal Irak. Pernyataan ini memiliki tujuan strategis. Dengan meragukan keberadaan pemimpin utama, aparat koalisi berupaya melemahkan legitimasi Islamic State of Iraq di mata pendukungnya. Jika sosok yang diklaim sebagai emir dianggap fiktif, maka struktur kepemimpinan organisasi juga dapat dipersepsikan rapuh dan tidak kredibel. Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Seiring waktu, berbagai laporan intelijen dan penangkapan anggota jaringan ISI menunjukkan bahwa Abu Omar al-Baghdadi memang memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan. Meski tidak tampil di depan publik,
Ia disebut-sebut sebagai figur yang memberikan arahan strategis dan persetujuan akhir terhadap kebijakan organisasi. Ketertutupan identitasnya justru menjadi bagian dari metode bertahan. Dengan meminimalkan jejak visual dan informasi personal, risiko pelacakan dan penargetan dapat ditekan. Strategi ini memperpanjang masa kepemimpinannya di tengah tekanan militer yang intens dan operasi penangkapan yang terus berlangsung. Di sisi lain, minimnya kehadiran publik juga memicu spekulasi di internal kelompok. Sebagian anggota mempertanyakan sejauh mana kekuasaan berada di tangannya dan siapa sebenarnya yang menjalankan kendali operasional. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi konflik internal, meskipun tidak selalu muncul ke permukaan. Kontroversi identitas Abu Omar al-Baghdadi pada akhirnya mencerminkan karakter konflik itu sendiri. Perang tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam bentuk persepsi, propaganda, dan narasi. Dalam situasi seperti ini, keberadaan seorang pemimpin tidak selalu diukur dari visibilitas, melainkan dari pengaruh yang dijalankan melalui struktur tersembunyi. Meski diragukan oleh sebagian pihak, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan atas namanya tetap berdampak nyata. Serangan terus berlangsung, struktur organisasi tetap berjalan, dan klaim kekuasaan Islamic State of Iraq tidak surut. Fakta inilah yang membuat perdebatan tentang identitasnya menjadi penting, tetapi tidak menghentikan jalannya konflik. Pada tahap ini, kepemimpinan Abu Omar al-Baghdadi menghadapi tekanan besar dari dua arah. Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan pasukan Irak semakin intens, sementara penolakan dari sebagian kelompok Sunni lokal mulai menguat. Situasi ini membuat posisi Islamic State of Iraq berada dalam kondisi terjepit. Untuk merespons tekanan tersebut, Abu Omar al-Baghdadi mendorong sentralisasi komando. Ia menuntut kelompok-kelompok bersenjata Sunni menyatakan kesetiaan penuh dan tunduk pada struktur kepemimpinan tunggal. Tujuannya adalah memperkuat kontrol organisasi dan mencegah perpecahan internal. Namun, kebijakan ini memicu penolakan. Banyak kelompok lokal menilai kepemimpinan terpusat sebagai ancaman terhadap kepentingan dan otonomi mereka. Ketegangan berkembang menjadi konflik bersenjata internal, terutama di wilayah Al-Anbar, yang justru melemahkan dukungan sosial terhadap ISI. Meski berada di bawah tekanan, organisasi tetap menjalankan strategi ofensif. Serangan terhadap aparat keamanan dan simbol pemerintahan terus dilakukan untuk menunjukkan bahwa kemampuan operasional masih ada. Di saat yang sama, struktur hierarkis yang ketat diterapkan agar organisasi tetap berjalan, meskipun banyak anggota ditangkap atau tewas. Seiring waktu, efektivitas strategi ini menurun. Program kontra pemberontakan dan dukungan terhadap milisi Sunni yang menentang ISI berhasil mempersempit ruang gerak organisasi. Dukungan masyarakat mulai beralih, dan jaringan internal semakin tertekan. Pada titik ini, kepemimpinan Abu Omar al-Baghdadi berada dalam posisi defensif. Fokus organisasi bukan lagi pada ekspansi, melainkan bertahan dari tekanan berlapis. Kondisi inilah yang membawa Islamic State of Iraq memasuki fase paling kritis, yang kemudian berujung pada berakhirnya peran Abu Omar al-Baghdadi dalam konflik Irak. Memasuki tahun 2010, ruang gerak Abu Omar al-Baghdadi semakin menyempit. Tekanan militer yang berkelanjutan, ditambah dengan melemahnya jaringan internal, membuat posisi pimpinan Islamic State of Iraq berada dalam kondisi rentan. Operasi intelijen gabungan mulai menunjukkan hasil, dengan semakin banyak simpul organisasi yang berhasil diidentifikasi dan dibongkar. Pada fase ini, kepemimpinan Abu Omar al-Baghdadi bersifat sangat tertutup. Ia berpindah-pindah lokasi dan bergantung pada lingkaran keamanan yang sempit. Namun, pendekatan ini tidak cukup untuk menghindari pelacakan. Informasi dari penangkapan anggota jaringan dan pengawasan intelijen secara bertahap mengarah pada lokasi persembunyiannya. Pada 18 April 2010, pasukan keamanan Irak dengan dukungan militer Amerika Serikat melancarkan operasi terarah terhadap sebuah rumah aman di wilayah pedesaan dekat Tikrit.
Operasi ini dirancang sebagai serangan cepat untuk menangkap atau menetralkan pimpinan tertinggi organisasi. Dalam operasi tersebut, Abu Omar al-Baghdadi tewas bersama Abu Ayyub al-Masri, yang saat itu menjabat sebagai figur militer utama dalam struktur Islamic State of Iraq. Kematian dua tokoh sentral ini terjadi dalam satu peristiwa, menandai pukulan besar terhadap kepemimpinan organisasi. Pemerintah Irak kemudian mengumumkan hasil operasi tersebut secara resmi. Untuk mengakhiri keraguan yang selama ini beredar, jenazah kedua tokoh ditampilkan kepada media sebagai bukti bahwa pimpinan Islamic State of Iraq benar-benar telah tewas. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meruntuhkan klaim propaganda dan mengonfirmasi keberadaan Abu Omar al-Baghdadi sebagai figur nyata. Bagi organisasi yang dipimpinnya, peristiwa ini menciptakan kekosongan kepemimpinan yang serius. Struktur yang sebelumnya bergantung pada otoritas simbolik dan strategis Abu Omar al-Baghdadi kehilangan figur pemersatu. Dalam waktu singkat, Islamic State of Iraq harus melakukan restrukturisasi untuk mempertahankan eksistensinya. Kematian Abu Omar al-Baghdadi bukan hanya akhir dari perjalanan satu individu, tetapi juga penutup dari satu fase kepemimpinan dalam konflik Irak. Fase yang ditandai oleh upaya konsolidasi awal, klaim otoritas, dan perjuangan mempertahankan organisasi di tengah tekanan besar. Namun, berakhirnya perannya tidak serta-merta mengakhiri organisasi yang ia pimpin. Justru dari kekosongan inilah muncul generasi kepemimpinan baru yang akan membawa kelompok tersebut ke arah yang berbeda, dengan dampak yang jauh lebih luas. Warisan terbesarnya bukan terletak pada ekspansi wilayah atau kemenangan militer, melainkan pada model organisasi. Ia meletakkan kerangka kepemimpinan yang terpusat, pembagian wilayah administratif, serta sistem komando yang memungkinkan organisasi tetap beroperasi meskipun pimpinan tertinggi tewas. Pendekatan ini membedakan ISI dari banyak kelompok bersenjata lain yang runtuh ketika kehilangan pemimpin. Setelah kematiannya, kepemimpinan ISI segera beralih kepada figur baru. Salah satunya adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Transisi ini menunjukkan bahwa struktur internal organisasi cukup matang untuk melakukan regenerasi. Perubahan kepemimpinan tidak disertai pembubaran, melainkan justru menjadi titik awal konsolidasi ulang. Ide tentang entitas yang mengklaim bentuk negara, meskipun masih lemah pada masa Abu Omar al-Baghdadi, tetap dipertahankan. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh penerusnya, hingga mencapai skala yang jauh lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Dengan kata lain, arah ideologis yang ia tetapkan tidak berhenti bersama kematiannya. Di tingkat lokal, dampak kepemimpinannya juga meninggalkan jejak yang kompleks. Di beberapa wilayah Sunni, konflik internal yang dipicu oleh klaim otoritas ISI memperdalam perpecahan sosial. Hubungan antara kelompok militan dan masyarakat lokal menjadi semakin tegang, menciptakan luka sosial yang bertahan lama, bahkan setelah struktur organisasi berubah. Warisan lainnya adalah pelajaran bagi strategi kontraterorisme. Pengalaman menghadapi ISI di masa kepemimpinannya menunjukkan bahwa eliminasi tokoh penting tidak otomatis mengakhiri ancaman. Selama struktur, ideologi, dan jaringan tetap ada, organisasi dapat beradaptasi dan bertahan. Dengan demikian, Abu Omar al-Baghdadi bukan hanya bagian dari sejarah konflik Irak, tetapi juga contoh awal dari pola yang akan berulang di berbagai wilayah konflik. Pola tentang bagaimana kekosongan negara, ideologi keras, dan struktur organisasi yang disiplin dapat melahirkan gerakan ekstrim yang bertahan lama. Perjalanan Abu Omar al-Baghdadi menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak selalu dipimpin oleh figur yang tampil di depan publik. Dalam banyak kasus, keputusan paling menentukan justru dibuat oleh sosok yang jarang terlihat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah organisasi dan kekerasan yang terjadi. Dari latar belakang sebagai aparat negara, kemudian beralih menjadi tokoh militan, hingga memimpin organisasi yang mengklaim bentuk negara,
Perannya mencerminkan bagaimana kekosongan kekuasaan dan instabilitas dapat dimanfaatkan oleh individu dengan ideologi keras dan kemampuan organisasi. Apa yang dibangunnya mungkin tidak bertahan dalam bentuk yang sama, tetapi fondasinya terus digunakan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Dokumenter ini tidak bertujuan untuk mengangkat figur, apalagi membenarkan tindakan. Kisah ini disajikan untuk memahami proses, pola, dan dampak. Dengan memahami bagaimana sebuah kepemimpinan ekstrim terbentuk, kita bisa melihat bahwa ancaman semacam ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui rangkaian keputusan, kondisi sosial, dan kegagalan sistem yang saling berkaitan. Sejarah konflik modern mengajarkan satu hal penting. Mengakhiri satu tokoh tidak berarti mengakhiri ideologi atau jaringan yang ditinggalkan. Pencegahan hanya bisa dilakukan dengan memahami akar masalahnya